Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Buku. Salah satu kaidah logika memberikan contoh pada kita bahwa segala sesuatu yang tak membakar bukanlah api. Itu berarti esensi api adalah membakar. Nah, dalam kaitannya dengan sholat, misalnya dalam surah Al-Ankabut ayat 45, disebutkan bahwa sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jika dikontekstualisasikan ke dalam kaidah logika tadi, sesuatu yang tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar bukanlah termasuk sholat. Itu berarti esensi sholat adalah menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar atau pemuliaan akhlak. Sebagaimana ibadah lainnya, sholat bertujuan untuk menyadarkan manusia bahwa makhluk itu teramat hina dan hanya Tuhanlah yang memiliki kemuliaan hakiki. Bahwa makhluk itu sangatlah rendah dan hanya Tuhanlah yang maha tinggi. Ibadah kita tidak memberikan maslahat atau mudarat sekecil apapun terhadap Tuhan. Ibadah kita justru demi kesempurnaan jiwa kita sendiri dalam menuju kesempurnaan Tuhan. Maha sempurna tentunya. Nah, lalu bagaimana dengan sholatnya para ahli sufi? Pesuluk atau penempuh jalan ketuhanan terdapat 4 tahap. Pertama adalah tahap keilmuan. Tahap ini manusia akan terhijab oleh ilmu pengetahuan yang ia miliki. Ia menjadi pongah dan memiliki banyak alasan dan argumentasi untuk tetap pada posisi keakuannya hingga abai terhadap kesadaran akan kehinaan makhluk dan kemuliaan Tuhan. Di lain kesempatan kita akan membahas 3 tahap lainnya yang berturut-turut: tahap keyakinan, tahap ketentraman, dan tahap penyaksian akan kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaan yang sering diajukan terhadap buku mengenai sholat atau ceramah tentang sholat tentunya mengenai bagaimana agar kita dapat khusyuk dalam sholat. Khusyuk sendiri adalah kesadaran total akan kesempurnaan Tuhan dan keterbatasan makhluk. Ibadah, khususnya sholat yang dilakukan tanpa kekhusyukan akan mengurangi nilai ibadah tersebut. Sholat yang tanpa khusyuk bagaikan senam atau peregangan tubuh. Yang diperoleh hanyalah pahala gerakan formal, tanpa pahala dari ruh sholat tersebut. Seorang yang tidak khusyuk diakibatkan oleh kurangnya kadar keimanan orang tersebut. Keimanan merupakan puncak dari pengetahuan. Terdapat perbedaan yang nyata antara pengetahuan, keyakinan, dan keimanan. Pengetahuan adalah hadirnya suatu konsep di dalam akal. Sementara keyakinan adalah pengetahuan yang sudah dinilai benar salahnya. Sampai di sini manusia tidak ada bedanya nih dengan iblis yang juga yakin bahwa Tuhan adalah pencipta dan penentu hari akhir. Yang membedakan kemudian bangunan pengetahuan manusia dengan iblis adalah tindak lanjut dari pengetahuannya tersebut. Iblis hanya sekedar yakin atas pengetahuannya tanpa mengimani pengetahuan tersebut. Hal ini terbukti dari penolakan iblis untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan perintah Tuhan tentunya. Sementara keimanan adalah pengetahuan yang diyakini dalam hati dan akal, diucapkan oleh lisan, dan dilakukan dalam perbuatan. Setidaknya itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW mengenai keimanan. Singkatnya, keimanan adalah tindak lanjut akan keyakinan makhluk atas kemahakuasaan Tuhan. Nah, meningkatnya kadar keimanan seorang otomatis meningkatkan pula kekhusyukannya dalam melakukan ibadah, termasuk sholat. Pengetahuan menjadi tahap pertama, keyakinan menjadi tahap kedua, dan keimanan menjadi tahap ketiga. Ketahuilah, yakinilah, dan imanilah bahwa tiada yang lebih berkuasa dan terpuji kecuali Tuhan. Lalu bagaimana dengan tumanina? Wait, apa sih itu tumanina? Tumanina adalah rukun ibadah yang dilakukan demi keheningan hati dan ketenangan pikiran. Nah, kalau dalam buku Haidar Bagir ini disebut sebagai flow. Tumanina bukanlah sekedar ketenangan fisik dengan memperlambat gerakan sholat, melainkan ketenangan batin. Dan ketenangan batin hanya dapat diperoleh hanya dengan memuliakan Tuhan yang maha mulia dan manusia pilihan Tuhan. Nah, ini misalnya ada dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Seseorang yang batinnya dipenuhi oleh keakuan, egoisme, dan hal-hal yang bersifat dunia dan materi tidak akan bisa melakukan tumaknina atau tidak akan flow dalam sholatnya. Adapun pantangan-pantangan dalam sholat khusyuk adalah bagaimana kita menolak gangguan setan. Setan atau iblis ditugaskan untuk mengganggu kekhusyukan manusia dan merayunya untuk berbuat maksiat. Sama halnya dengan makanan untuk tubuh, jiwa juga memiliki makanan tersendiri nih guys. Makanan bagi jiwa adalah ajaran-ajaran ilahi dan ibadah kepada Tuhan. Sementara makanan jiwa tersebut akan terjamin kandungannya jika dihidangkan oleh manusia yang ahli. Dalam hal ini manusia suci seperti Rasul, Nabi, Imam, serta para wali. Ini untuk memastikan kandungan makanannya tidak dicampuri oleh racun yang mana sering dilakukan oleh iblis. Selain meneliti dengan baik dan benar makanan jiwa tersebut, penting pula bermunajat pada pemilik segala sesuatu dan pelindung segala makhluk, yaitu Tuhan, agar makanan jiwa tersebut dilindungi dan tidak dicemari oleh setan. Nah, salah satu tips lainnya agar sholat kita khusyuk adalah riang dalam beribadah. Dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tidak mengerjakan sholat kecuali dengan bermalas-malasan dan tidak pula menafkahkan harta mereka kecuali dengan rasa enggan. Nah, terdapat beberapa orang yang melakukan sholat dengan bermalas-malasan. Ia seperti terpaksa dalam beribadah.
Dampak terburuknya adalah ia jadi merasa terbebani dan membenci sholat tersebut. Darinya itu, penting bagi kita untuk bersikap riang dalam melakukan ibadah termasuk sholat. Sebagaimana dengan kegiatan lainnya seperti makan, olahraga, nonton film yang dilakukan dengan riang akan memberikan dampak yang lebih membahagiakan jiwa dibandingkan dengan melakukan kegiatan secara bermalas-malasan. Untuk itu, rianglah dalam melakukan sholat agar kebahagiaan jiwa meningkat dan kita menjadi rindu untuk sholat lagi. Sholat lagi dan sholat lagi, dan salat adalah mi'raj, kata Rasul SAW. Laksana seorang bayi pesuluk rohani yang baru harus memulai jalannya dengan bertahap pula. Ia harus melakukan indoktrinasi pada dirinya bahwa tujuan repetisi atau pengulangan dalam zikir dan sholat agar hati terbiasa dan hanya dipenuhi dengan asma Allah. Langkah pertama memang selalu sulit, namun seiring dengan berjalannya waktu, pesuluk tersebut akan terbiasa. Dari pikiran akan menjadi perkataan, dari perkataan akan menjadi tindakan. Akumulasi tindakan inilah yang akan melahirkan kebiasaan dan menguat menjadi suatu karakter tertentu. Biasakanlah berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan ibadah yang diperintahkan Tuhan agar terbentuk karakter hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembiasaan di sini dimaksudkan untuk pembangunan karakter selama pembiasaan tersebut dijiwai. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai adab. Bukan sekedar pembiasaan tanpa kesadaran apapun. Nah, bagaimana cara membiasakan dengan kekhusyukan atau dengan adab? Nah, disinilah pentingnya menghadirkan akal. Karena salah satu adab yang paling utama dalam sholat adalah menghadirkan akal. Baik itu akal murni berupa rasio, ataupun akal jatuh berupa hati atau kalbu. Adapun tujuannya adalah agar sholat terhindar dari campur tangan setan yang berusaha menggoda manusia agar ibadah yang dilakukan tidak khusyuk dan ikhlas lagi. Maka, hadirkanlah akal saat sholat sebagai kendali pikiran yang mengalihkan pikiran dunia menuju kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Jika sholatmu tidak diterima, maka gugurlah seluruh ibadah yang lain. Diterimanya sholat menjadi kunci diterimanya seluruh ibadah-ibadah yang lain. Sementara sholat yang diterima adalah sholat yang dilakukan dengan hadirnya akal. Karena dengan hadirnya akal, musholli tersebut akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kehadiran akal begitu penting dalam setiap ibadah, termasuk sholat. Dengan kehadiran akal, kita menyadari sepenuhnya bahwa ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam artian ikhlas, bukan untuk keperluan duniawi. Dengan kehadiran akal, kita menyadari sepenuhnya bahwa diri kita ini sangat rendah di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Dengan kehadiran akal pula, jiwa akan menjadi tenang. Sebaliknya, tanpa kehadiran akal, sholat kita kemudian hanya memikirkan hal-hal duniawi. Tanpa kehadiran akal, kita akan merasa bangga diri atau ujub dengan sholat kita. Dan tanpa kehadiran akal, kita sholat dengan sangat tergesa-gesa dan berdiri dengan malas. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, seburuk-buruk pencuri adalah ia mencuri dalam sholatnya, yaitu mereka yang sholat dengan terburu-buru, seperti ayam yang mematuk makanannya. Nah, apakah sebenarnya masalah yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat? Pertama, liarnya hayalan. Hayalan dikarenakan kemampuannya terlepas dari ruang dan waktu, ia menjadi sangat bebas nih guys. Kebebasannya bisa menjadi bablas, bahkan liar seperti burung yang terbang dari dahan yang satu ke dahan yang lain dalam rentan yang sekejap. Ketika kita sholat, yang terhayalkan justru kekasih yang nun jauh di sana. Yang terhayalkan justru utang yang belum terbayarkan. Yang terhayalkan justru makanan yang akan dilahap. Yang terhayalkan justru urusan yang belum selesai. Semua yang dihayalkan hanyalah hal-hal yang bersifat duniawi. Solusi dari liarnya hayal adalah dengan mengendalikannya melalui kontrol akal sepenuhnya. Sama seperti burung yang tak lagi liar ketika dimasukkan dalam sangkar. Hayal juga akan berhenti keliarannya jika disangkarkan oleh akal. Sangkar akal berisikan perintah untuk memfokuskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang peruntukan ibadah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya pasti sulit nih guys, tetapi ketika dibiasakan akan menjadi mudah dan kemudian terbentuk menjadi sebuah karakter. Nah, pantangan kedua untuk mencapai sholat khusyuk adalah cinta terhadap dunia. Sebenarnya akar dari segala permasalahan manusia, termasuk ibadah manusia, adalah cinta terhadap dunia. Jika kita cinta terhadap sesuatu, kita akan memfokuskan diri untuk sesuatu tersebut. Apapun yang menghalangi kita atau apapun yang kita kerjakan, pasti fokus hanya kepada sesuatu yang kita cintai tersebut. Hanya jangan heran jika sholat kita tidak khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikarenakan kita masih cinta terhadap dunia. Kita masih memikirkan kekasih, anak, bisnis, jabatan, harta, dan apapun yang berbau dunia. Solusinya tentu saja dengan menyadari bahwa yang patut kita cintai adalah yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Dia yang menciptakan dunia, menciptakan kita, pencipta segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedetik saja kita memikirkan dunia dalam ibadah kita, segeralah dengan kendali akal kita menyadarkan bahwa dunia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus kembali fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengejar dunia, kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, tak ubahnya meminum air laut ketika haus.
semakin diminum, semakin membuat kita haus. Kemudian itulah yang membunuh kita. Segala sesuatu termasuk dunia adalah perwujudan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah bahwa apa yang ada di depan, di belakang, di samping, di dalam tangkapan indramu, di hayalmu, di hatimu, dan di akalmu, segalanya adalah perwujudan Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kau palingkan wajahmu, disitulah wajah-wajah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Dengan begitu akal kita sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat kita semakin meningkat menjadi sholat yang khusyuk. Ada pertanyaan?